Sebenarnya kalau di pelatihan sudah diajari cara mengoutputkan gaya dalam ya. Ini saya contohkan lagi ya. Jadi kita buka control table, caranya control plus T ya. Nanti akan keluar hasil seperti ini. Jadi kita karena mau mengoutputkan elemen ya atau frame, jadi kita pilih yang ini ya, elemen output, kemudian kita pilih yang frame output ya, untuk mengeluarkan gaya dalam dari frame. Kemudian kita pilih load case-nya, jadi untuk desain elemen seperti kolom, balok, dan part kita menggunakan desain kombinasi beban ultimate ya. Jadi ini kemarin kita cuman mengambil ultimate 1, 2, 6, 7 ya. Apa ini kita jadikan contoh dulu. Kita klik OK, kemudian kita klik OK lagi. Nah, dia akan proses untuk mengeluarkan gaya dalamnya ya. Oh sorry, ada step yang saya lupa, belum saya select ya. Sorry. Ya, ini harus di select dulu ya utamanya ya, untuk kolomnya. Jadi kita select dulu kolomnya, kita coba ambil kolom K1 ya. Kita select dulu seperti ini, kemudian kita baru Ctrl T, terus kita pilih elemen output ya, bisa terselect. Kita pilih yang frame, kemudian kita pilih ultimate 1, 2, 6, 7 ini, kita OK, dia akan mengkalkulasi. Nah, karena ini satuannya adalah kilogram force dan kilogram meter, jadi perlu diketahui ya, untuk SP kolom sendiri ini adalah aplikasi yang dia itu menggunakan satuan kilonewton meter ya. Jadi kalau kalian mengoutputkan gaya dalam tapi outputnya masih dalam bentuk kilogram, jadi ini harus dirubah dulu. Kita close lagi, bagian pojok kanan bawah ini ada opsi untuk mengubah satuan ya, kita pilih yang kilonewton meter ya, yang ini kita rubah satuannya, kemudian kita Ctrl T lagi sama ya, oke juga yang ultimate, kita klik OK dan kita OK lagi. Nah seperti ini ya, ini gaya dalam dari kolom ya, kolom K1. Nah kita coba export ini ke Excel ya, kita pilih file, kemudian kita pilih yang export current table, kita pilih di Excel ini. Dia otomatis akan mengoutputkan gaya dalam tadi ke Excel ya. Nah ini ya, jadi ini gaya dalam dari kolom yang sudah kita outputkan. Kemudian yang perlu dilakukan dari output ini adalah kita harus mengeluarkan beban P ya, beban P, kemudian MX dan MY. Nah MX ini adalah M3 ya. Jadi kalau kemarin diajari di workshop, M3 itu adalah momen di arah sumbu kuat dari kolom ya. Kalau MY ini adalah, atau M2 adalah momen di arah sumbu lemah ya. Jadi kita outputkan dulu, kita ambil beban P nya ya, terus kita drag ya sampai paling bawah. Ini ya. Nah, kemudian kita ambil untuk NX nya, kita ambil M3. Yang sudah kita input semua ya. Kemudian M2 nya kita MY nya kita ambil dari M2. Ya seperti ini ya, kita sudah mengeluarkan beban P, momen di arah X dan momen di arah Y. Kemudian yang perlu kita lakukan adalah kita perlu merubah nilai P ini. Jadi kalau di sub itu untuk beban aksial tekan itu dia bernilai negatif ya. Sedangkan kalau di SP kolom beban aksial tekan itu nilainya positif. Jadi kita harus merubah
beban ini dikalikan dengan minus 1. Ini harus dikalikan dengan minus 1 dulu. Kita langsung di sini saja ya. Dikalikan dengan minus 1. Oke, sudah ya. Nah, kemudian kita perlu membuat lagi tabel baru. Jadi kita buat tabel yang dia itu siap dipindah ke notepad ya. Jadi nanti notepad nanti yang diinputkan ke SP kolomnya. Jadi kita buat lagi. Ini kita copy dulu ya tabelnya, dan kita copy as value. Tidak merubah angkanya. Kemudian di paling atas pojok kiri dari tabel ini kita perlu menambahkan jumlah datanya. Kita pilih counter ini ke bawah. Jadi dia ada 1596 data ya. Oke. Jadi ini nanti yang siap untuk pindah ke notepad ya. Jadi kita select dulu, kita buka notepadnya. Kita buat baru ya di sini ya. Kita pilih sampai bawah. Ini sudah terselect semua ya, sampai bawah ya. Kita copy, Ctrl C, kita paste ke notepad langsung ya. Dan perlu diingat juga kalau di SP column itu komanya menggunakan titik ya. Jadi kalau Excelnya masih menggunakan koma, harus diganti komanya ke titik dulu. Nah, ini kita save dulu, file save as. Nah, kita coba beban kolom K1 full ya. Kita save. Kita image ya. Sekarang kita buka SP kolomnya. Nah, di sini kita langsung aja ya membuat baru. Kita setelah buka SP kolomnya akan muncul tampilan seperti ini ya. Terus langkah pertama kita input dulu untuk general information ya. Nah, ini project bisa kalian isi, kolom juga bisa kalian isi, tipe kolomnya namanya apa, editornya ya nama kalian sendiri mungkin ya. Ini bisa diisi bisa enggak. Kemudian untuk desain code-nya, ini karena SP kolom versi yang 6 ya, dimana sudah ada versi terbarunya. Jadi di versi 6 ini untuk code-nya atau standarnya itu masih menggunakan ACI 318 tahun 2014 ya. Nah, sekarang itu sudah ada yang terbaru untuk versi dari ACI 18 ini. Jadi kalau install SP kolom yang lebih baru, mungkin ACI code-nya itu lebih baru ya dia. Jadi kita pakai yang paling baru di sini, ACI 1814 ya. Kemudian unitnya kita pilih metrik ya. Kita pilih metrik, kemudian run axis. Kita ingin coba membuat diagram interaksi di arah sumbu X dan sumbu Y ya, jadi biaksial ya. Kalau kalian meninjau di salah satu arah saja, misal sumbu X, kalian bisa pilih yang di sumbu X. Kalau arah yang kalian tinjau di Y, berarti kalian pilih yang about the axis ini ya. Nah, kita ingin meninjau di arah X dan Y, jadi kita pilih yang biaksial ya. Kemudian consider standardnya sini kita anu aja nggak apa-apa. Kita klik OK. Setelah input general information, kita inputkan material propertinya ya, atau properti betonnya dan juga tulangannya. Jadi di sini kita inputkan betonnya misal 30 MPa ya, atau kita ganti aja 25 MPa. Kemudian FV nya misal 420 MPa ya. Kita biarkan defaultnya seperti ini, dicentang-centang ya. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita buat sectionnya atau penampangnya ya. Karena kolom kita asumsikan kotak, kita pilih yang rektangular ya. Oke. Nah, ini kalian menginputkan untuk dimensi kolomnya ya. Kalau saya ambil sini 700
dan 700 ya. Terus saya klik OK. Ya, dia akan muncul dimensi penampangnya di sini ya. Ini ada ukurannya 700 mm. Kemudian di bawah sini ada informasi detail ya untuk materialnya, FC yang digunakan, EC-nya, kemudian apa namanya, beta 1, FY, ini sudah ada ya. Nah kemudian setelah kita inputkan penampangnya, kita bisa pilih, kita bisa mulai desain untuk reinforcementnya atau tulangannya ya. Jadi sebelum ini kita harus memilih jenis tulangan itu yang mana. Jadi kita pilih menu option, kemudian kita pilih yang reinforcement. Nah ini kan beda-beda ya, jadi di sini ada beberapa opsi: user define, ASTM A615, CSA, PRN ya, ASTM. Nah tiap pilihan ini dia mempunyai penomoran diameter penomoran tulangan yang beda, dan juga diameter tulangan juga berbeda. Nah kita kepinginnya untuk nomor size dari tulangannya itu dengan dB nya sama ya, jadi kita coba cari ini yang mana yang sama. Kalau ini kan CSA dia nomor 10 tapi dB nya 11,3 ya. Nah ini yang sama ya, ini nomor 6, diameternya 6. Nah dia sudah ada informasi luasan dan juga berat dari tulangannya. Nah ini kalau kalian pilih user define, kalian bisa edit manual ya. Bisa kalian edit manual, kalian tambahkan sendiri. Misal tulangan yang nggak ada di sini, misal diameter 36, kalian bisa pilih add ya. Ini sudah ada. Nah, ini bisa dihapus nanti. Bisa dihapus. Terus kalian bisa input satu-satu ya. Size 36, diameter 36, kemudian kalian hitung areanya dan widthnya, nanti ini bisa kalian input masing-masing. Cuman kita di sini mau pakai yang ada aja langsung sebagai contoh. Kita pakai yang ini ya, PRN ini ya. Kita coba pakai yang diameter 25. Kita klik OK ya. Kemudian kita lanjut lagi ke menu reinforcement ya. Kita pilih yang all sides equal, atau bisa coba-coba ini. Jadi all sides equal itu dia jumlah tulangan di sisi horizontal dan vertikal sama ya. Jadi di tiap sisi itu jumlahnya sama. Jadi kalau di sini 4, sini juga 4, terus sisi yang lainnya juga 4 gitu ya. Kalau equal spacing tergantung sama inputan jarak ya. Kalau saya different ini, kalian bisa atur tiap sisinya itu kebutuhannya berapa. Terus kalau kalian punya desain tulangan yang mana itu posisi tulangannya agak sedikit tidak beraturan, kalian bisa pilih yang opsi irregular pattern ini. Nah kita coba pakai yang all size equal. Nah, untuk yang all size equal itu jumlah tulangan yang kalian inputkan itu harus kelipatan 4 ya. Jadi mulai dari 4, kemudian 8, 12, 16. Nah, kita coba inputkan tulangannya 12 ya. 12, kemudian bar size nya kita pilih yang 25 tadi ya. Kemudian clear cover itu cover dari betonnya ya. Kemudian ini juga ada acuannya, cover to, jadi jarak cover terhadap yang pertamanya pilihannya adalah tulangan transversal ya, atau jarak cover terhadap tulangan longitudinal. Nah kita pilih yang jarak cover ke tulangan transversal ya, 40. Kemudian untuk bar layout kita pilih yang rektangular ya, karena kita ingin bentuk tulangannya itu persegi. Jadi kita pilih rektangular, kita klik OK saja. Nanti dia akan muncul seperti ini ya. Di sini juga ada persentase dari rasio tulangannya ya. Di sini 1,2% ya. Jadi rasio tulangannya kan minimum 1% dan maksimum 8%. Jadi untuk 1,2% ini dia masih memenuhi ya. Nah kemudian yang selanjutnya adalah kita inputkan untuk loadnya, yaitu kita pilih yang faktor ya, atau
terdapat beban terfaktor itu ya. Jadi ada apa namanya, maksudnya ini adalah beban ultimate tadi ya. Jadi ada koefisien, ada faktornya gitu. Nah ini kalau kalian mau input secara manual, bisa kalian inputkan terusnya di sini, dan momen di arah X dan momen di arah Y, kemudian kalian pilih insert ya. Nah ini kalau bebannya agak banyak, mungkin agak lama, jadi kita sudah membuat inputan di notepad ya, jadi kita coba buka itu. Caranya klik file, kemudian kita pilih import, kita pilih yang import data, kita pilih yang ini ya, service load, kita klik OK, factor load ya, kita pilih OK. Nah nanti akan langsung ke directory penyimpanan yang sudah kalian tetapkan di awal ya. Jadi harus tahu dulu tempat folder kalian menyimpan file tadi itu di mana ya, di notepadnya yang ini ya. Jadi beban K1 full column ini ya, klik OK. Nah kita coba cek ya di bebannya apakah sudah ada di menu input, kemudian di load, kita klik faktor. Nah ini kan bebannya sudah terinput semua ya di sini ya. Kemudian kita klik OK, dan kalau kalian mau mendefine confinement-nya nggak bisa di sini. Misal bar size-nya kalian pilih 10 ya, 10, klik OK. Kemudian ini bisa langsung di running ya, bisa milih solve ya, kemudian klik yang execute, atau kalau mau shortcutnya tinggal pencet F5 ya. Nah ini kalau dia bisa running seperti ini berarti bebannya masih di dalam kapasitas dari kolom ya. Tapi kalau bebannya jauh melebihi atau di luar dari kapasitas kolom, dia akan langsung error ya, jadi nggak bisa langsung running. Nah seperti ini. Jadi ini ya untuk kurva diagram interaksi, tapi ini yang dari arah vertikal ya, atau kalau dilihat dari atas sumbu Z ya. Nah kita coba cek untuk 3 dimensinya dengan klik di sini ya, 3 dimensinya ada. Nah kita sekarang sudah punya diagram interaksi 3 dimensi ya dari kolom kita yang sudah desain tadi. Nah dan kalau kita coba lihat di sini kan ada garis terluar ya, dan juga ada yang bagian dalam ya, diagram yang dalam. Kalau yang keluar itu adalah diagram interaksi yang dia itu tanpa menggunakan V ya. Kalau yang dalam itu dia itu yang menggunakan V. Sekarang kita coba memotong di tengah-tengah sini ya. Caranya bisa pilih cut horizontal atau cut vertikal. Cuma di sini kita coba yang cut vertikal dulu. Dan ini ada degree-nya, kita langsung coba aja. Ini sudah tercut ya. Ini untuk merotate sebelah sini. Nah ini adalah titik beban kita ya, dalam ini. Nih, jadi titik beban kita masih di dalam kapasitas dari kolomnya ya. Nah tapi kalau dilihat dari sini sekilas, karena titiknya itu jauh dari garis kapasitas yang menggunakan V ini, kolom kita bisa dikatakan terlalu besar ya. Jadi bisa dikurangi ukurannya dan juga tulangannya sampai dia tuh ngepres ke titik bebannya ini. Nah biar tidak terjadi boros ya dalam desainnya. Jadi untuk mengefisienkan bisa kalian press ya sesuai sama bebannya ini. Bisa dikurangi kolomnya, bisa dikurangi untuk dimensi kolom dan juga jumlah tulangannya ya, seperti itu. Nah ini untuk yang secara 3 dimensi ya. Nah kalau kita keluar lagi, kita cekkan. Kalau kalian lihat di sini ada beberapa pilihan ya. Nah coba jadi di sini ada pilihan menu view ya, view dari diagram interaksinya, cuma di sini agak kecil, semoga terlihat ya. Coba kita lihat yang ini. Terus kalian juga bisa memilih derajatnya ya, dari 0 sampai 360 derajat ya. Kita coba
kapasitas di sini. Nah, diagram refleksinya seperti ini ya. Jadi titik beban kita ada di dalam, ya kemudian kapasitasnya kan besar sekali ya. Atau kalian juga bisa pakai view satu sisi aja ya, seperti ini misalnya. Ya, jadi seperti ini untuk outputnya. Cukup mudah kalau pakai SP column itu. Dan enaknya SP column juga bisa kita gambar ya kolom kita. Misal bentuk kolomnya itu tidak simetris ya, misal L gitu. Nah itu bisa kita gambar secara manual juga di SP column. Kemudian kita juga bisa setting untuk posisi rebarnya atau tulangannya di mana. Dan untuk desain dinding geser untuk beban aksial dan momennya juga bisa pakai SP column ini. Jadi sangat membantu sekali ya SP column ini. Nanti coba kalian pelajari ini SP column. Terutama nanti kan waktu workshop kalian kan sudah akan juga disuruh mencoba SP column ya. Ya untuk materinya sampai ini aja sih. Jadi untuk apa namanya, yang terpenting untuk materi kolom adalah mengeluarkan diagram interaksi ini. Untuk desain sengkang itu sama caranya kayak yang di balok ya, sama. Jadi nanti VU nya diambil dari sisi muka dasar dan sisi paling tinggi kolom sejauh D ya. Jadi VU nya itu diambil di sejarak D dari muka kolom ya. Seperti itu sama cara desain sengkang di kolom dan balok ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Atau sudah jelas semuanya? Halo? Masih bangun ya? Baik, jam 8. Harusnya masih belum tidur kalian ini. Saya izin bertanya, Pak. Iya, gimana mas? Berarti untuk angka yang merah pada diagram itu berarti itu beban maksimal yang ditanggung gitu ya, Pak? Berarti yang garis warna hitam itu seperti menunjukkan kalau kolomnya kita itu berlebihan gitu. Pak, Oh, bagaimana? bukan seperti itu. Jadi saya jelaskan lagi. Jadi untuk titik merah ini itu adalah titik beban dari gaya dalam kolom dari sub ya. Jadi ini sesuai sama permodelan kita, sesuai dengan gaya dalam kolom yang terjadi akibat beban yang ada. Ya, diambil dari sub ini ya tadi ya. Ini. Jadi ini adalah beban terfaktor. Ya, semuanya ini. Kemudian untuk eh, garis ini itu adalah garis kapasitas kolomnya ya. Nah, kalau kalian mengecilkan kolom ini ya, kemudian sedikit juga jumlah tulangannya, dia mungkin akan mengecil ya juga seperti ini nanti. Ya. Jadi ini adalah garis kapasitas kolom. Untuk yang garis biru ini yang ini yang menggunakan V ya, yang menggunakan V. Untuk yang garis merah ini tuh dia yang tanpa tanpa V ya, tanpa V. Nah, kalau misal apa namanya beban kita, saya hapus dulu. Kalau beban kita ada di dalam garis diagram interaksi yang tanpa V, yang dengan V, dia itu memenuhi ya. Misal di sini, titik beban kita ada di sini. Nah ini kolom kita masih memenuhi ya. Di sini, titik beban kita di sini. Selama dia masih ada di dalam garis biru, maka kolom kita masih bisa menahan titik beban yang hijau ini ya.
Jadi kolom kita masih bisa dikatakan kuat ya. Jadi desain dari kolom kita di sini itu bisa dipakai. Ya. Kemudian kalau bebannya ada di dalam sini misal. Nah, dia secara apa namanya kekuatan ya cukup ya sebenarnya. Tapi di dalam SMI itu mensyaratkan adanya faktor reduksi. Jadi kalau dalam aplikasi ini kalau bebannya ada di dalam area garis diagram interaksi yang tanpa V, ini dia tidak cukup ya berarti ya. Jadi tidak cukup kolomnya harus diperbesar berarti ya. Apalagi kalau beban kita ada di luar sini. Nah, ya tambah jauh lagi ya. Karena kita harus memperbesar garis diagram interaksi yang dengan V ini. Kita harus memperbesar sampai bisa melingkupi beban di luar ini tadi. Ya. Jadi kolom kita ini dikatakan bisa digunakan ya desainnya. Dalam artian dimensinya ini bisa dipakai 70 kali 70 cm ini, dan kemudian tulangannya ini juga memenuhi tatkala beban yang ada atau gaya dalam yang ada dari kolom itu di dalam dari garis kapasitas dari kolom ya, yang ini. Seperti itu ya mas. Gimana mas, masih bingung? Baik, Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Iya, jadi seperti itu, cukup gampang sih. Kalau kalian mencoba SP kolom, kemudian kalian input semuanya, dimensi tulangan dan mutu beton, mutu tulangan, kemudian pas kalian running dia error, nah itu berarti dia perlu pembesaran ya. Jadi kalau kapasitasnya nggak kuat atau bebannya itu jauh lebih besar daripada kapasitas kolomnya, otomatis aplikasinya nggak akan running ya dia. Seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup jelas teman-teman? Kalau dari saya sudah cukup jelas, Pak. Cukup ya. Oke. Karena sudah cukup jelas, saya beralih ke tugas ya. Jadi ini ada tugas untuk dikumpulkan minggu depan ya. Di sini ada deadline-nya tanggal 11 Mei pukul 3.59 di hari Senin malam berarti ya. Ya. Jadi di sini dijelaskan terdapat sebuah kolom beton ya dengan kuat tekan Fj 30 MPa dan tulangannya itu tegangan lelehnya 400 MPa. Di sini ada dimensi penampang kolomnya. Dimensinya ini adalah 7xy ya, baik di B dan di H. Jadi kolomnya berbentuk persegi ya. Dan X ini adalah angka kedua terakhir dari NPM ya. Kemudian yang Y adalah angka terakhir dari NPM. Ya, kemudian di sini ada tulangan tekan yang digunakan dipakai D25, jumlahnya 6 ya. Dan yang tulangan tariknya yang di bawah juga sama. Kemudian di sini juga ada D aksen 65, kemudian D double aksen 285. Nah, kemudian yang disuruh menghitung ini ada 5 ya, dan yang keenam ini disuruh menggambar ya. Jadi ini secara singkat kalian disuruh membuat diagram interaksi ya, dengan menggunakan V dan tanpa menggunakan V. Jadi kalian harus menghitung dari kondisi balance seimbang, itu kalian harus menghitung PB atau P balance ya, MB, M balance, dan PB,
eksentrisitas balance ya. Kemudian kalian juga harus menghitung di keuntungan tarik PN, MN, VPN, dan VMN dengan nilai E-nya 400 mm. Kemudian juga di keruntuhan tekan ya, sama ya yang dicari ya. E-nya di sini 200 mm ya. Kemudian di sini kondisi aksial murni juga, dan disuruh mengeluarkan PO-nya, PN, MN, VPN, dan VMN. Kemudian kondisi tekan murni ya. Oh sorry, ini kondisi lentur murni. Sorry. Kondisi lentur murni, PN, MN, VPN, dan VMN ya. Ya nanti untuk format nama dari filenya itu kelas npm ya dan namanya. Kemudian nanti dikerjakan di kertas bebas, di scan, kemudian dikirim ke kelas ya. Untuk kelas A bisa ke Mas Davin, kemudian kelas B bisa di Mas Komang ya. Oke, mungkin saya spill ya, jadi nanti outputnya itu seperti ini ya. Seperti ini nanti diagram interaksinya. Jadi ada dua garis yang tanpa V yang paling luar, garis oranye, kemudian garis yang dengan V yang dalam ya. Nanti dibuat tabel seperti ini ya. Oke. Jadi tugasnya apa, ada yang ditanyakan? Tadi aku jelas ya. Sudah, Pak. Jadi agak banyak tapi saya rasa nanti ini akan membantu ya. Jadi rencananya minggu depan ya kelas A dan B di tanggal 12 kita akan kuis ya. Jadi kuisnya materinya adalah ini. Jadi nanti saya kasih soal dan kalian akan disuruh untuk membuat diagram interaksi ya. Jadi tugasnya ini dikerjakan ya, biar nanti bisa mengerjakan kuis ya. Oke, dan seperti itu untuk penjelasan tugasnya. Kemudian untuk kuis nanti bisa bawa catatan ya. Catatannya hanya sebatas A4 saja ya, bolak-balik. Kelas A4 bolak-balik. Oke. Kemudian nanti juga bawa folio masing-masing ya. Folio bergaris. Nanti setiap orang bawa folio bergaris ya, untuk jadi lembar jawaban. Apa lagi ya? Ya sudah sih, itu aja. Oke, sebelum saya tutup, apa ada yang tanyakan lagi? Tidak ada, Pak. Oke, jadi kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri kelasnya ya. Nanti soalnya ini dan juga rekaman videonya akan saya berikan ke Mas Dalvin dan Mas Komang ya. Oke, ya terima kasih atas perhatiannya ya. Saya akhiri kelas ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih, saya N ya.